Isu kedatangan ratusan pengungsi Rohingya ke Indonesia berakar dari konflik Myanmar yang tak kunjung selesai. Karena itulah Indonesia menegaskan bahwa akar masalah tersebut harus segera diselesaikan untuk mencegah kedatangan lebih banyak pengungsi Rohingya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Indonesia menegaskan kembali posisi bahwa yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya. Dan akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang hingga saat ini belum selesai. Ribuan etnis Rohingya telah melarikan diri ke negara-negara sekitar terutama Bangladesh dan Malaysia akibat persekusi yang mereka terima di Myanmar. Indonesia sendiri juga telah menampung ribuan pengungsi Rohingya dengan setidaknya 1.500 diantaranya berada di Aceh. Krisis di Myanmar yang mendorong eksodus ratusan ribu etnis Rohingya bermula pada tahun 2017 ketika junta militer melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Rakhine yang ditempati oleh etnis Rohingya. Namun persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah terjadi selama beberapa dekade sebelum tahun 2017. Mahfud MD minta selamatkan dulu pengungsi Rohingya. Menko Polhukam RI Mahfud MD wacanakan untuk menutup akses bagi pencari suaka atau pengungsi Rohingya agar tidak menjadi beban negara Indonesia. Mahfud MD menyebut bahwa pengungsi Rohingya sifatnya ditampung sementara dan bukanlah permanen. Mahfud MD kemudian mengatakan bahwa Indonesia bisa saja mengusir para pengungsi Rohingya, namun lebih mengambil langkah untuk menolong karena kemanusiaan. Pasalnya menurut data sejak tahun 2015 hingga saat ini, pengungsi Rohingya terus bertambah. Mahfud juga mengungkap mulai ada kecemburuan sosial dari warga lokal hingga penolakan kehadiran pengungsi Rohingya di beberapa daerah. Menko PMK Muhadjir Effendi merespons perihal pengungsi Rohingya yang masuk ke NTT dengan membawa KTP palsu. Diduga KTP palsu itu dibuat di kota Medan. Muhadjir mengaku menyesalkan hal ini terjadi, bahkan dia mengatakan birokrasi telah kecolongan. Ia meminta hal ini harus ditelisik lebih jauh lantaran dicurigai tidak hanya sejumlah itu. Mungkin masih banyak para pengungsi ini kemudian melakukan naturalisasi secara diam-diam. Muhadjir mengatakan Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menampung pengungsi Rohingya. Mengingat Indonesia tidak ikut meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951 dan juga protokol 1967. Apa saja fasilitas gratis etnis Rohingya saat ditampung di Indonesia? UNHCR Indonesia mengonfirmasi bahwa sekitar 1.200 pengungsi Rohingya telah tiba di beberapa lokasi. Di antaranya di Aceh, termasuk Pidi, Bireuen, Aceh Timur, dan Sabang sejak 14 November lalu. Lalu apa saja fasilitas yang mereka dapat selama ditampung di Indonesia? Pertama, pemerintah Indonesia bersama dengan berbagai lembaga kemanusiaan menyediakan tempat penampungan yang aman. Tempat-tempat ini dirancang untuk memberikan perlindungan sementara termasuk tempat tidur, makanan, dan fasilitas dasar lainnya. Kedua, bantuan kesehatan gratis. Tim dari Dinas Kesehatan PD melakukan tes swab COVID-19 terhadap pengungsi tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan mereka dan memeriksa kemungkinan adanya penyakit. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan dasar dari para pengungsi. Ratusan pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh dalam beberapa pekan terakhir. Namun kedatangan mereka mendapat penolakan dari masyarakat lokal yang keberatan dengan kedatangan para pengungsi dari Myanmar tersebut. Sebagian besar pengungsi Rohingya melarikan diri ke kamp-kamp di negara tetangga Bangladesh sejak 3 dekade terakhir, dan kebanyakan pada tahun 2017 setelah beberapa insiden kekerasan dan pelanggaran HAM. Seorang pekerja yang membantu mengelola kamp-kamp penahanan di negara bagian barat Rakhine, di mana tempat PBB dan lembaga lainnya menyediakan makanan dan kebutuhan dasar lainnya kepada puluhan ribu warga Rohingya yang dialokasikan secara paksa setelah kerusuhan tahun 2012 memberikan penilaian yang suram. PBB telah diganggu oleh pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman selama beberapa tahun mengenai pendekatan mereka terhadap Rohingya. Berikut 3 kesalahan United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR dalam menangani masalah Rohingya di Indonesia. Yang pertama ada meremehkan pelanggaran HAM. Para pejabat senior dituduh meremehkan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Dan mengabaikan tanda-tanda peringatan menjelang pembunuhan massal yang dipimpin militer yang dimulai pada Agustus 2017 dan menyebabkan sekitar 730.000 Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh. Yang kedua, kegagalan sistemik penanganan krisis.
Sebuah tinjauan independen yang diterbitkan menemukan kegagalan sistemik dalam penanganan krisis oleh PBB. Laporan tersebut yang ditulis oleh mantan Menteri Luar Negeri Guatemala dan Duta Besar PBB Gert Rosenthal merupakan respon terhadap meningkatnya tekanan untuk melakukan penyelidikan. Namun, meski sebagian pihak menyambut baik tinjauan tersebut, sebagian lainnya termasuk para aktivis Rohingya marah karena Rosenthal gagal meminta pertanggungjawaban para pemimpin dan berargumentasi bahwa tanggung jawab secara keseluruhan bersifat kolektif. Hal ini benar-benar dapat dikategorikan sebagai kegagalan sistematik. Lalu yang ketiga, dugaan penyembunyian laporan kekerasan di Rakhine. Lok Desalegn dituduh menyembunyikan laporan yang memperkirakan kekerasan tanpa pandang bulu di Rakhine dan menyerukan tindakan segera, serta mengisolasi staf yang menyampaikan kekhawatirannya tentang hak-hak Rohingya. Seorang pejabat PBB di Myanmar yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa pada 2014 Lok Desalegn mengecualikan stafnya dari pertemuan tersebut untuk menghindari diskusi tentang hak asasi manusia yang bertentangan dengan pendekatan lembut-lembut yang dia terapkan. Jawaban Ganjar Pranowo ditanya soal pengungsi Rohingya oleh Gen Z. Salah seorang Gen Z, Fareza, bertanya kepada Ganjar Pranowo soal para pengungsi Rohingya yang saat ini tengah diperbincangkan. Ganjar pun menjawab bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Di antaranya, asesmen, meratifikasi dengan PBB, dan jalin komunikasi dengan negara ASEAN. Komunikasi yang dijalin dengan negara ASEAN disebut Ganjar harus dilakukan. Sebab para pengungsi Rohingya berasal dari Myanmar. Diketahui kedatangan Ganjar tersebut adalah untuk menyerap aspirasi para anak muda. Tampak anak muda yang hadir seperti influencer, pengusaha, penyanyi, dan profesi lainnya. Besaran biaya yang dibayar etnis Rohingya yang ingin masuk ke Indonesia. Pengungsi Rohingya berterus terang membayar $1.000 atau setara dengan 15,5 juta rupiah untuk bisa diseludupkan dari Myanmar ke Indonesia. Akan tetapi, pengungsi Rohingya gagal kabur ke Indonesia karena polisi Bangladesh menangkap mereka saat hendak berlayar dari Teknaf, pelabuhan kecil di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Seorang pengungsi Rohingya bernama Zakaria mengaku telah membayar sebesar 20 juta rupiah untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik kapal dari kamp pengungsi di Bangladesh menuju Aceh. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan setidaknya 1.478 orang pengungsi Rohingya di Indonesia tersebar di pusat penampungan sementara Aceh, Medan, dan juga Pekanbaru. Jokowi bahas pengungsi Rohingya dengan pemimpin negara ASEAN. Presiden Jokowi membahas mengenai nasib pengungsi Rohingya dengan para pemimpin negara-negara ASEAN. Hal tersebut dilakukan saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Menurut Jokowi, permasalahan Rohingya bukan hanya masalah bagi ASEAN saja, tapi juga bagi negara-negara yang didatangi oleh para pengungsi tersebut. Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada pekan lalu. Presiden Jokowi terbang ke Jepang melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Kishida, Jokowi membahas mengenai kerjasama di bidang infrastruktur, transisi energi, mineral kritis, dan juga kerjasama maritim. Simak berita selengkapnya hanya di okezone.com. KTT ini akan membahas penguatan kemitraan ASEAN-Jepang yang berorientasi masa depan, antara lain melalui ekonomi hijau, percepatan transformasi digital, dan juga implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Saya juga akan menghadiri KTT ASEC yang pertama setelah diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali yang lalu. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak.